Intensitasnya tuh banyak. Oh, sehari berapa kali emangnya kalau main tuh? Sebanyak apa? Bisa 3-4. Ya, Sehari? Ya. Terus lo mainnya tiap hari? Kadang gue turutin tiap hari, kadang kayak capek juga kan Bu. Ya Kalau iyalah. tiap hari. Iya, benar. Gempor kita. Aduh, ya gitu deh intinya. Terus sampai itu apa? tuntutan secara size gede banget punya pacar lo? Atau gimana? Mungkin iya sih kayaknya, karena gue belum explore banget kan. Oke, baru satu yang dicobain. Baru gitu. satu yang Jadi dicoba, nggak kita tahu nggak ya. tahu yang lain. Gitu. Aha. Nah, dia coba buat kayak, coba dong, ini dong, itu dong. Oh, dia minta. yang Emang dia minta. berasa longgar? Nggak ngerti sih. Say, kalau lo ngomong rasa longgar, gak usah dipakai, lo liatin aja tuh depannya gitu ya. Ya longgar lah gimana sih? Apalagi kan vagina kan elastis kan. Dan Iya. dia ngikutin bentuk terakhir. Yang dimasukin, ngerti gak sih? Kayak karet gitu, lo sering pakai ya udah ukuran lo itu. Gak kayak ukuran awal. Nah dia tuh kayak coba dong kamu perawatan apa segala macam. Dan pas aku riset-riset tentang itu, ternyata banyak nih jenisnya. Ada yang apa aja kayak sih? tongkat sama jamu, ada yang dimasukin juga. Nah kebetulan banget Kamu coba yang mamaku pakai itu jamu sama tongkat. Aku juga sering tuh ngikut dia beli, ngikut dia nanya-nanya. Cuman emang gue gak dikasih ini buat apa sih, ini cara pakainya gimana sih. Cuman di umur gue yang segini gue udah mulai explore dong. Oh ini gunanya buat ini, oh ini buat membersihkan, oh untuk ini itu segala macam. Nah pas gue coba konsum, pertama jamu, gue coba konsum. Oke, pertama, kedua, ketiga itu hasilnya apa? Yang lo rasain rapet kah atau mainnya jadi tambah enak? Sebenarnya itu kayak gimana ya? Cincin, kalau misalnya ada pelumasnya kita gampang dong masuknya, set, cepat. Iya. Nah kalau misalnya pelumasnya enggak ada tuh kayak pelan. Jadi itu ngasih gimana ya? Ngasih kesan tuh kayak oh ini rapet. Padahal enggak. Tapi bukannya sakit nggak sih? Masa kayak dipaksakan untuk masuk dong? Perih jadinya. Karena kan nggak ada cairan yang keluar kan. Iya. Jadi itu kayak perih. Cuman di pertama, kedua, ketiga itu nggak terlalu seperih yang keempat. Karena gue makin sering konsum, makin sering nyoba, makin sering kayak oh ini hasilnya gini, oh ini hasilnya gini. Kayak makin lama tuh makin kering banget kak. Oke. Nah itu, Terus cowok lo sendiri nyaman nggak? Jadi kan nih, saat lo minum kan berarti ya lo berhubungan dong sama pacar lo gitu. Nah pacar lo sendiri nyaman atau tidak dengan hasil dari kan lo nyobain jamu, dari hasil si jamu itu gitu? Di pertama, kedua itu dia ngerasanya oh oke, it's work. Ketiga kok beda ya. Bedanya apa? Bedanya tuh kok makin lama ya, maksudnya kok makin sempit ya. Ini kenapa ya? Terus gue mulai kayak aduh kok makin lama makin perih. Sempit atau susah masuk sih, susah masuk. Keset lebih susah masuk. Tapi sebenarnya sempit nggak? Sama aja sih menurutku. Sama aja. Karena jadinya tuh kayak cuman makin mengering, bukan mempersempit. Oke. Jadi abis itu efek samping yang aku rasain itu tuh kayak pertamanya bau dulu nih, baunya tuh belum yang bau banget kayak vaginanya. Kayak kita lagi nongkrong biasa-biasa tiba-tiba bau. Kan itu nggak nyaman banget dong. Nah, masih coba konsum karena aku mikir mungkin kecapean atau hormon atau mungkin gue mau menstruasi atau apa. Nah, yang kedua mulai tuh keputihan berlebih. Keputihan berlebih itu gimana? Kadang kalau misalnya kita keputihan itu warnanya sampai hijau gitu. Enggak sampai hijau, kayak biasanya kan cuma 2 mili paling banyak keputihan normal kan perempuan. Nah, ini tuh kayak dong bocor banget. Keluar terus. Banyak banget. Kayak mens gitu. Iya, kayak mens. Iya kah? Sumpah. Tapi ini putih bentuknya. Warnanya. Warnanya awalnya putih kayak kalau misal keputihan kan kayak ada lendir cair gitu, ya. Ini tuh kayak benar-benar cair, ser gitu loh. Itu kenapa? Itu aku kurang tahu deh. Pokoknya itu kamu nggak cek dokter. Aku nggak cek dokter. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga ini yang aku sampai stop itu karena udah mulai kuning. Biar aku ngerasa ini nggak beres. Tapi bau banget. Baunya kayak apa sih kalau ini? Kayak gimana ya? Kalau awal itu kan kayak bau-baunya mulai gak nyaman. Yang kedua mulai sampai basah. Yang ketiga itu baunya udah mulai bener-bener yang nyengat banget. Kayak bau bangke gitu tau. Bau banget. Dan karena aku kalau misalnya keputihan itu kan pakai panty liner. Semakin basah, semakin sering ganti lecet dong. Selangkangan lecet. Itu bener-bener yang kayak aduh gak bisa gue tersiksa. Terus akhirnya gimana? Berhenti, stop. Mulai dari situ beralih, aku istirahat 3-6 bulan, coba ke tongkat. Oke. Cuman aku nggak sampai make, cuman beli. Karena aku takut banget ngeliat bentuknya. Memang cuman tongkat, cuman tahu nggak sih batu apung? Batu apung? Yang kasar tuh, yang bolong-bolong. Iya. Kayak bahan dasar tuh kayak itu. Jadi pas aku pegang itu kok kasar. Bener-bener yang kasar. Sementara vagina kan sesensitif itu kan. Iya. Kadang kayak kena kuku sedikit aja lecet. Apalagi kayak gitu, masa aku pikir nggak deh. Nah itu sih tongkatnya itu sama yang kayak mama kamu pakai? Iya, sama persis. Nah mama kamu pakai nggak ada masalah sama sekali? Oh itu aku nggak tahu karena kita nggak pernah terbuka itu masalah itu.
Oke, tapi si tongkat nggak sampai kamu pakai? Enggak, aku takut duluan, nervous. Kalau jamu kan konsum doang. Iya. Kita nggak tahu cara masukinnya, bekerjanya kayak apa. Intinya minum udah tunggu gitu. Oke. Nah, lalu setelah si tongkat itu kamu beli terus nggak jadi pakai, si keputihannya segala macam itu udah sembuh, udah. Itu lama sih, lama. Nunggunya tuh kayak nunggu baiknya itu lama. Karena aku barengin olahraga juga, makan juga harus dijaga, pola tidurnya juga. Karena kayak namanya hormon dan namanya vagina itu kan sensitif banget. Dan sekalinya dia udah ngambek sedikit, ngetritnya lama. Kayak istirahat dulu, apa segala macam. Berarti lo nggak ini dong? Berarti maksudnya dengan kondisi vagina lo, ya aromanya nggak sedap gitu ya. Terus sama, berarti kan di dalamnya infeksi ya, atau ada apa gitu. Nah berarti lo nggak berhubungan dong? Enggak. Sama sekali nggak berhubungan? Sama sekali enggak. Terus cowok gimana? Diputusin? Ya. Enggak. Oh, enggak. Dia ngerti untungnya, dia ngerti. Dia paham kayak, oh ya kita salah. Terlalu berpikir yang satset. Enggak. Maksudnya gimana ya? Kalau misalnya hal seperti itu kadang cocok-cocokan juga di orang. Dan salah satunya yang paling gak cocok di gue, ternyata gue nggak ngecek ada BPOM-nya atau enggak. Terus reviewnya gimana? Mungkin 1 orang 2 orang bilang, oh ini oke di saya. Belum tentu yang lainnya kayak gitu. Dan ternyata itu nggak cocok di gue sama sekali. Tapi ada nggak sih yang cocok kayak gitu-gituan? Itu aku kurang tahu, karena kalau masalah seperti itu sesama perempuan juga saling Iya sih ya. nahan kan. Iya benar, kayak cerita ya. Malu ya kadang gitu kan. Padahal itu kan kayak ya udah apa salahnya, pembelajaran loh. Kayak gue kayak gini nih, lo kalau mau kayak gitu nggak apa-apa, cuman hati-hati jangan sampai kayak gue kalau buat sharing. Iya, cuman nggak tahu kenapa perempuan itu saling kayak nutup banget masalah itu, padahal itu tuh kayak concern banget gak sih? Iya sih. Maksud gue ya kan nggak ada salahnya sesama perempuan saling cerita ya, saling bertukaran informasi atau apa gitu. Iya benar-benar. Nah lalu maksud dari pas kejadian lo vagina lo beraroma tidak sedap sampai akhirnya ada infeksi dan segala macam, berapa lama lo libur nggak main, nggak berhubungan 6 sama bulan. pacar lo? 6 bulan. 6 bulan gue puasa, gue geringsang gitu. Gue sendiri juga ngerasain kayak aduh nggak nyaman. Kadang Cowok lo gimana? cowok gue ya nggak apa-apa sih. Main sendiri? Nggak tahu, dia nggak ngomong gitu.